antara Robito Charity dan juga Yakesma Jawa Barat ya. Adapun tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah tentang bagaimana membangun kepedulian sosial sejak dini ya. Baiklah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Uji Pauji ya. Beliau adalah salah seorang relawan Robito Charity. Assalamualaikum Ustadz Uji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramdan Ya, sehat luar biasa. ya, Allahu Akbar. alhamdulillah. Amin. Baik nih Ustadz Uji ya, ngobrol-ngobrol tentang kepekaan sosial ya atau kepedulian sosial nih. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat berharga ya di kalangan masyarakat. Nah tentunya ini harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Nah ngomong-ngomong apa sih yang dimaksud dengan kepekaan sosial atau kepedulian sosial menurut Ustadz Uji? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Pak Ramdan atas kesempatan di malam hari ini ya dalam program kolaborasi ya Pak Ramdan Iya, antara Yakespa Jawa Barat seperti itu Pak Ramdan ya. iya, Dengan tema malam hari ini bagaimana bukan rasa kepedulian kepada anak sejak dini mungkin seperti itu ya. Baik, seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Ramdan, kepekaan sosial ya. Mungkin kepekaan itu berasal dari peka seperti itu ya, yang berarti mudah masa, mudah bergerak atau mudah terangsang. Nah, apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, maka kepekaan sosial itu adalah kemampuan untuk mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal gitu maupun non verbal seperti itu. Jadi memang kepekaan ini menumbuhkan rasa seperti itu Pak Ramdan ya, iya. rasa terangsang, ingin bergerak. Jadi seperti itu Pak Ramdan. Ya, sangat menarik sekali ya tadi itu tentang kepedulian sosial atau kepekaan sosial. Nah, kira-kira nih ya berbicara tentang kepedulian sosial ini kan ada kaitan dengan rasa empati ya, dalam arti bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, seberapa penting sih kepekaan sosial ini bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara? Baik, tentunya kepekaan sosial itu sangat penting gitu ya. Apalagi kodrat kita sebagai manusia ialah makhluk sosial. Artinya kita sebagai manusia butuh berinteraksi, butuh bersosialisasi atau berhubungan timbal balik dengan manusia-manusia yang lain. Artinya kepedulian sosial ini adalah sangat penting bagi kita. Bahkan mungkin kita sebagai orang yang beriman, kepedulian sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman untuk selalu peduli kepada sesama gitu. Seperti itu. Dan kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baiknya kita adalah yang banyak memberikan manfaat. Seperti itu Pak Ramdan. Jadi sangat penting kepedulian membutuhkan interaksi dengan sesama. Iya, baik. Memang sangat penting ya kepedulian sosial ini tentunya ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi karena memang manusia ini kan makhluk sosial ya Ustaz Ji ya. Jadi tidak mungkin Betul. manusia itu bisa hidup secara sendiri ya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, baik berbicara tentang tadi ya kepekaan sosial. Nah, kira-kira eh, bagaimana ya upaya kita nih atau bagaimana upaya seorang pendidik ataupun orang tua dalam rangka menanamkan nilai-nilai kepekaan sosial kepada anak-anak kita sejak dini. Oke. Wah, menarik ini pertanyaannya ya. Jadi
bagaimana mengajarkan anak untuk menanamkan kepedulian sosial seperti itu Pak Ramdan ya. Ya, betul, betul. Mungkin yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru dan pendidik mungkin ya bisa memberikan pemahaman kepada anak kita ya mengenai pentingnya peduli terhadap sosial gitu. Nah, perlu diberikan karena logika anak pada usia dini akan berkembang. Nah, sehingga anak membutuhkan alasan yang logis. Nah, gitu ya, dapat dijelaskan mengenai kepedulian sosial dipadukan dengan agama agar dapat memiliki tuntutan secara agama seperti itu Pak Ramdan. Jadi yang pertama adalah kita berikan dulu pemahaman bahwa penting sekali kepedulian sosial itu kepada sesama seperti itu. Nah, yang kedua kita juga bisa menanamkan kepedulian sosial sejak dini kepada anak adalah dengan memberikan contoh. Nah, karena kan anak mudah untuk meniru ya yang dikerjakan orang tuanya sehingga orang tua mencontohkan kepedulian sosial pada anak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita bisa menanamkan kepedulian sosial kepada anak. Jadi berikan contoh. Artinya dengan memberikan mungkin ketika kita bisa berikan contoh ketika ada pengemis gitu ya. Nah, kita berikan contoh sebagai rasa kepedulian kita. Dan bukan hanya kepada sesama seperti itu. Kepada makhluk hidup, Pak Ramdan ya. Artinya anak itu diajarkan untuk peduli kepada binatang gitu kan. Juga pohon-pohon gitu ya mungkin ya. Kalau itu kan artinya makhluk hidup seperti itu ya. Iya, betul. Bagaimana kita pahamkan bahwa berikan contoh kepada anak itu dengan memberikan contoh kepedulian gitu, bukan hanya kepada manusia, kepada sesama saja, tetapi kepada seluruh makhluk hidup kita pun harus memberikan contoh. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin kita pun bisa memberikan hadiah atau sebagai pujian kepada anak itu, walaupun kita pahamkan bahwa ketika kita berbuat ketika kita berbuat kepedulian kepada sesama bahwa kita itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin sebagai orang tua, sebagai pendidik mungkin kita juga bisa memberikan perhargaan. Ya, minimal dengan kata-kata ya, dengan kata-kata ataupun dengan yang lainnya seperti itu. Jadi yang pertama bagaimana menumbuhkan kepedulian kepada anak sejak dini adalah kita berikan pemahaman kepada anak. Yang kedua, berikan contoh. Dan yang ketiga, kita berikan penghargaan kepada anak. Seperti itu Pak Ramdan. Iya. Menarik sekali ya. Jadi memang tadi harus ada contoh dulu ya. Betul. Contoh, teladan, kemudian ada apresiasi atau penghargaan bagi anak yang telah menunjukkan rasa kepedulian sosialnya kepada orang lain. Nah, ini berbicara tentang kepedulian sosial atau bantuan mungkin ya ini. Nah, apakah memang harus selalu dalam bentuk materi kah atau memang bisa dalam bentuk lain, Ustaz? Oke, baik. Artinya ketika kita peduli kepada sesama, tentunya dilihat bukan hanya dari segi materi gitu Pak Ramdan ya. Nah, apalagi kita diciptakan oleh Allah adalah dengan sangat sempurna gitu. Artinya kita bisa peduli kepada sesama itu bukan dengan harta saja, dengan materi saja, tetapi kita juga bisa peduli kepada sesama gitu ya, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan tenaga kita seperti itu ya. Jadi artinya ketika kita tidak punya materi atau tidak punya uang, kita masih punya pikiran ya, punya ide, punya akal seperti itu. Mohon maaf iklan sebentar. Ya, jadi bukan hanya
materi saja ketika kita bisa memberikan kepedulian kepada orang lain gitu ya. Bisa juga dengan pemikiran kita, dengan ide-ide kita, atau dengan tenaga gitu ya. Nah, mungkin misalkan di lingkungan kita ada kerja bakti nih. Nah, kita kan bisa ikut bersama-sama gitu untuk bekerja bakti, artinya dengan tenaga kita. Atau mungkin nih hari ini kan momen pas nih untuk bulan di Agustus ini banyak acara-acara seperti itu Pak Ramdan mungkin Iya, ya. betul Nah, betul jadi acara. bisa diisi dengan ide-ide atau pemikiran-pemikiran bahwa kegiatan sosial itu bisa dengan yang bermanfaat seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika kita membantu kepada sesama itu bukan hanya dengan materi saja atau dengan harta saja, tetapi bisa dengan yang lain, terutama dengan ide kita, dengan tenaga kita dan yang lainnya. Seperti itu Pak Ramdan. Ya, ini sangat menarik sekali ya tentang tadi kepekaan sosial ini ternyata tidak harus dalam bentuk materi ya, tapi juga dalam bentuk tenaga, pikiran ya bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ini berbicara tentang kepedulian sosial biasanya sih tidak bisa dilepaskan dari peran aktif lembaga filantropi ya. Jadi contohnya di sini ada Yakesma, ada Robito Charity dan juga lainnya. Nah, kira-kira sejauh mana peran penting lembaga filantropi ini dalam rangka membantu masyarakat? Oke baik ya. Keberadaan lembaga filantropi mungkin telah banyak yang memberikan peran seperti itu. Salah satunya menyejahterakan masyarakat melalui Ziswap ya gitu, melalui dana zakat, infak, sedekah dan wakaf seperti itu. Namun demikian mayoritas masyarakat tuh belum memiliki pengetahuan terkait lembaga filantropi ini gitu ya. Ya, kurangnya pengetahuan terhadap lembaga-lembaga filantropi ini menyebabkan peran lembaga ini kurang maksimal seperti itu. Nah, peran untuk menopang kesejahteraan masyarakat umumnya direalisasikan oleh lembaga filantropi. Nah, melalui program-program seperti penyaluran wakaf dan tenaga kemanusiaan. Nah, terutama mungkin bisa di wilayah yang terdampak seperti itu ya, Pak Ramdan, bisa terdampak Betul. bencana, ya bahkan bisa berdampak pada peperangan. Ya, mungkin yang lebih mengkerucut lagi lah, mungkin bisa di lingkungan-lingkungan kita gitu ya, bisa memberikan bantuan untuk bulanan gitu kan ya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi keberadaan lembaga filantropi ini adalah sangat penting dan sangat berperan sekali untuk membantu ya mensejahterakan masyarakat masyarakat sekitar yang memang membutuhkan itu Pak Ramdan. Iya, baik. Jadi memang ini sangat penting sekali ya untuk membantu masyarakat terutama yang memang sangat membutuhkan baik itu karena memang kondisi ekonomi yang kurang baik ataupun juga masyarakat yang sedang terkena musibah. Nah, ini berikutnya Ustadz Uji terkait peran aktif atau peran penting teknologi informasi ya atau internet. Nah, di sini kan sangat vital ya perannya. Nah, kira-kira sejauh mana nih lembaga-lembaga filantropi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun kepedulian atau melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membantu sesama. Ya baik. Ya tentu di pungkiri para Ramil ya, teknologi ini adalah sangat membantu sekali ya. Apalagi kita berada di zaman kemajuan teknologi. Ya. Cara untuk bersosialisasi semakin menjadi variasi seperti itu. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan. Ya, contohnya kita bisa melalui dengan gadget kita seperti itu ya. Dan dengan gadget kita ini sangat bermanfaat sekali ya di saat ini gitu ya, di zaman kemajuan teknologi ini ya. Kita teknologi begitu terasa gitu ya.
memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, mungkin interaksi ini tak lagi terhalang oleh jarak gitu, bahkan waktu juga gitu. Kita bisa memaksimalkan teknologi ini kan sebaik-baiknya, seperti itu Pak Ramdan. Ya, baik. Ternyata memang peran teknologi informasi ini sangat penting ya. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi informasi ini untuk melakukan edukasi. Nah, berikutnya Ustaz Uji, kira-kira tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh kita ya, baik itu selaku pendidik ataupun para relawan di filantropi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat supaya mereka bisa terpanggil untuk membantu saudara-saudaranya. Oke baik, mungkin sepanjang tahun ini ya merupakan tahun yang berat gitu Pak Ramdan ya bagi kita gitu. Mulai dari merebaknya pandemi COVID-19 itu Pak Ramdan ya, 2 tahun yang lalu ya, Ya, betul yang ini sekali.